Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya mau sedikit berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 3 minggu yang lalu, kita terdiagnosa COVID-19. Diagnosa COVID-19. Lalu kenapa saya membuat video ini? Apakah nanti saya tidak malu? Apakah nanti keluarga saya dikucilkan dari lingkungan sini, kemudian dijauhi atau seperti apa? Kalau menurut saya, kenapa kita harus malu? Ini merupakan pandemi, jadi semua orang bisa terkena tanpa terkecuali. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa poin. Kok udah mau maem? Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, diagnosa COVID itu bukan aib, jadi kita nggak usah malu atau minder. COVID ini bisa sembuh, buktinya kita sekarang sudah sembuh, kita sudah bisa beraktivitas kembali, sedangkan saya sudah bisa bekerja, istri saya pun juga sekarang sudah bisa bekerja. Kemudian kalau seandainya terdiagnosa COVID, teman-teman jangan malu ya, langsung segera melaporkan ke yang dinas terkait. Misalkan puskesmas, kalau nggak puskesmas kita bisa melapor ke Pak RT. Jadi kalau seandainya Anda melapor, berarti peduli terhadap diri sendiri dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian poin yang berikutnya ingin saya sampaikan, jangan ada diskriminasi terhadap orang yang terdiagnosa COVID. Mereka ini butuh support dari kita. Seperti itu, jadi jangan kita kucilkan seperti itu ya. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan, wabah pandemi COVID ini memang nyata dan memang ada. Jadi masyarakat tetap waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, buat teman-teman saya yang ada di Wisma Atlet, entah itu ada yang di mana, di rumah sakit mana, rumah sakit rujukan atau berada di mana dan sekarang lagi terdiagnosa COVID, tetap semangat. Kalian bisa sembuh, oke? Kemudian oke teman-teman, kembali ke channel saya. Kali ini saya berada di Wisma Atlet, dan artinya sekarang saya sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, sebelumnya saya mau bercerita tentang kenapa saya dilakukan swab. Jadi saya bekerja di rumah sakit swasta rujukan COVID juga, dan kebetulan saya menjadi perawat IGD-nya atau IR-nya, dan secara otomatis saya selalu terpapar dengan pasien-pasien COVID-19. Dalam catatan saya menjalankan tugas tetap menggunakan protokol dari rumah sakit saya atau SOP sesuai dengan rumah sakit saya. Saya selalu menggunakan hazmat, APD lengkap intinya. Nah, saya juga nggak tahu saya dapat COVID ini dari mana, bisa dari rumah sakit, bisa dari lingkungan rumah, atau bisa juga dari banyak sekali opsi-opsi saya mendapatkan COVID ini. Nah, kebetulan kemarin saya dilakukan swab pada tanggal 6 November dan hasilnya keluar tanggal 8. Swab ini merupakan swab rutinitas yang dilakukan di rumah sakit saya sebulan sekali untuk pasien-pasien yang untuk perawat-perawat yang di rumah sakit saya. Artinya yang selalu terpapar kita dilakukan swab sebulan, tapi tergantung juga, nggak harus sebulan sih. Misalkan ada yang 3 minggu, terkadang kita dari swab, ada yang 2 minggu, tergantung saya kebetulan, tapi maksimal 1 bulan sekali kita di swab. Kebetulan saya dapat swab tanggal 6 November kemarin dan keluar tanggal 8 dengan hasil saya sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Oke guys, kali ini kita akan menjalani swab
bersama teman-teman sejawat kita. Nah, mereka lagi antri menunggu giliran. Saya lakukan rutin 1 bulan sekali. Soalnya kita selalu kontak erat dengan pasien-pasien COVID semuanya di sini. Ini tim PR lagi menunggu panggilan. Nanti kalau ini kita langsung ke sana. Nah, ini tugasnya. Otomatis saya ditelepon dari pihak rumah sakit saya untuk datang ke rumah sakit untuk segera diisolasi. Kemarin saya dirujuk lewat IGD saya, kurang lebih nggak nyampe 2 jam udah bisa dikirim ke Wisma Atlet. Prosesnya sangat cepat menurut saya. Jadi kemarin saya suruh ngumpulin KK, suruh ngumpulin KTP, suruh ngumpulin BPJS, kemudian menyatakan tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, pertimbangan kenapa saya di Wisma Atlet, banyak pertimbangan menurut saya, dan saya memutuskan tetap di Wisma Atlet. Kemudian saya di Tower 5. Di Tower 5 ini khusus untuk pasien COVID yang tak bergejala. Jadi saya tak bergejala, dan untuk gejala-gejala COVID, ke arah COVID saya nggak ada, tapi kalau cek swab saya ternyata terkonfirmasi. Kemudian saya diantar oleh petugas dari rumah sakit saya untuk diantar ke Wisma Atlet. Setelah sampai di Wisma Atlet, saya dikaji ulang. Nantinya dari pengkajian itu apakah saya memiliki gejala-gejala COVID atau tidak. Kemudian dari beberapa pengkajian itu ternyata saya tidak ada gejala COVID. Maksudnya tidak ada gejala tetapi sudah terkonfirmasi. Jadi kemudian saya tidak terpasang infus karena saya termasuk pasien-pasien yang OTG, orang tanpa gejala. Ini merupakan hari pertama saya di sini. Kemudian ini merupakan tempat saya diisolasi di sini. Oke, tempatnya menurut saya sangat bersih ya teman-teman. Jadi di kamar saya di lantai 11, lantai 11 kamar 25. Seperti ini. Jadi barang-barang bisa ditaruh di sini. Kemudian kalau kita keluar, di sini juga ada tempat buat kita berjemur, kita nyuci baju, semuanya ada di sini. Dan kemudian di sini juga ada buat mandi, jadi kita mandi di sini. Dan itu ada ruang tamunya. Jadi di sini kita ada 3 kamar. Ini kamar buat teman saya. Sekarang dia lagi keluar, mungkin lagi olahraga mungkin di luar. Terus di sini juga ada 2 bed, ini kamar saya. Jadi seperti itu untuk ruangan di Wisma Atlet. Menurut saya sangat bersih, dan pelayanan para perawat di sini juga sangat cepat menurut saya. Soalnya responsif. Oke, ini merupakan hari pertama saya di sini. Kita di sini sebelum masuk dikasih obat. Ini hanya vitamin ya. Soalnya di sini ada keterangan ada vitamin B1, B6 dan vitamin E. Intinya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi dikasih obat ini. Jadi kita di sini mandiri ya. Soalnya kita pasien OTG. Dan kita dikasih masker. Tetap kita menggunakan masker ya. Dan kita dikasih makan 3 kali sehari. Jadi kita nanti kasih makan dan dikasih snacknya seperti apa? Seperti ya, ini ada susu, ini ada roti buat
rawat inap di tower 5. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Jadi di sini ada keterangan tanggal registrasi, tanggal kapan, kemudian nomor registrasi, nomor RM, kemudian nama pasien, jenis pasien, status, kemudian dirawat di ruang berapa. Jadi kita nanti di bawah dikasih lembaran seperti ini. Ini di lantai 1 ya, kita lembaran seperti ini. Ini untuk form-form yang dari rumah sakit tempat saya bekerja. Di sini kita sering ngisi yang namanya PE. Jadi kalau setelah kita mau swab, pasti kita disuruh untuk mengisi form PE, itu form penyelidikan epidemiologi coronavirus ya. Di sini ada nama fase pelayanan kesehatannya, kemudian tempat tugas kita di mana, terus nama pewawancaranya siapa. Jadi di sini ada nama, identitas, kemudian informasi klinis kayak ada demam, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, kemudian sakit kepala, ada apa enggak, kemudian intinya sih gejala-gejala untuk COVID ya, beberapa gejala untuk COVID ya. Salah satunya batuk, pilek tadi, demam, kemudian sakit tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, kemudian lemah, ada nyeri otot, ada mual muntah, kemudian ada nyeri abdomen, diare, terus kondisi penyertanya, apakah ada hamil, apakah ada diabetes, penyakit jantung dan hipertensi, kemudian banyaklah PPOK, kemudian apalagi ya. Nah, di sini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang saya berarti kemarin pemeriksaan swabnya kemarin ya, berarti pemeriksaan swabnya terlampir. Kemudian ada faktor riwayat perjalanan. Misalkan dalam 14 hari sebelum sakit apakah memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau tidak, termasuk dalam form ini juga. Kemudian dalam 14 hari memiliki riwayat perjalanan di area transmisi lokal. Seperti itu intinya isinya. Dalam 14 hari sebelum sakit apakah memiliki kontak dengan kasus suspek COVID-19. Otomatis saya selalu terpapar ya, soalnya saya kerjanya memang di IGD. Kemudian nah ini daftar kontak erat kasus, artinya berarti daftar kontak erat saya, ya, kontak erat dengan saya adalah anak dan istri saya. Otomatis besok anak dan istri saya atau bahkan nanti ini langsung saya anjurkan untuk swab. Kemungkinan swab mandiri ya, swab mandiri nanti di rumah sakit tempat istri saya bekerja. Kebetulan istri saya kan nakes juga, jadi nanti bisa koordinasi ke pihak rumah sakitnya untuk swab mandiri. Kemudian ini syarat-syarat untuk di sini juga dari rumah sakit tempat saya bekerja ada surat rujukan. Kemudian ini dibikin oleh dokter IGD ya. Kemudian disuruh membuat KTP, KK, ini tadi yang sudah saya jelaskan dari awal tadi ya. BPJS saya. Kemudian ini kalau bukti kita terkonfirmasi positif ya. Jadi kemarin tanggal berapa kemarin ini sudah di swab. Kemudian kita di ronsen torak juga, kemudian kita diambil darah rutin juga, kemudian kita cek rapid test. Banyak orang beraktivitas, jadi kita kalau pagi kita bisa lari-lari, bisa olahraga, bisa jogging. Di sana bapaknya di sana. Nah, ini petugas perawatnya yang sedang, nggak tahu ini lagi ngapain petugasnya. Kita berada di lantai yang sana, tower 5. Jadi kita nggak bisa ke sana ya, soalnya kita ada batas-batasan.
jadi seperti ini aktivitas tiap pagi kita, bagi yang suka olahraga bisa berolahraga di sini. Kita lihat sekitarnya berolahraga semua, pada jalan, ada yang lari, ada yang lagi berjemur juga. Ini merupakan instalasi gawat daruratnya. Instalasi gawat darurat Rumah Sakit Wisma Atlet. Banyak yang berolahraga di sini. Jadi teman-teman, Wisma Atlet gak menyeramkan yang seperti saya pikirkan awalnya ya. Jadi kita di sini dikasih kebebasan buat beraktivitas. Ini merupakan tower-towernya. Ya, jadi seperti itu. Buat teman-teman, kalau seandainya tidak bisa isolasi mandiri di rumah, disarankan untuk isolasi di sini saja ya teman-teman. Kita makan terjamin, kita dikasih obat, kemudian banyak sisi positifnya kalau seandainya kita dirawat di Wisma Atlet. Tuh. Oke, mantap. Ini merupakan hari yang kedua saya di sini ya teman-teman. Ini juga ada ininya nih. Tower 1, tower 2, tower 3, tower 4, tower 5 sampai tower 7. Tuh, di sini. Kita bisa aktivitas di luar ruangan. Itu yang bikin saya senang di sini. Jadi kita nggak begitu stres. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini merupakan lantai 16. Jadi kalau saya di sini kita juga bisa berjemur, bisa berolahraga. Di gedung sebelah jika sedang banyak yang berolahraga di sana. Sama seperti di sini. Kalau kita pengen lihat view-nya, wow bagus sekali. Benar-benar kelihatan semua. Jadi seperti itu ya. Buat teman-teman, seandainya positif, langsung saja konfirmasi ke puskesmas terdekat. Jadi nanti bisa dirujuk ke Wisma Atlet. Kalau seandainya pengen di Wisma Atlet. Tuh. Buat teman-teman semangat terus. Yang sedang sakit COVID semangat. Kemudian yang belum terkena COVID tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Terus semangat. Kita yakin bisa sembuh semua di sini. Oke. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Wisma Atlet. Malam-malam keluar ya, soalnya kita di ruangan suntuk. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, jadi kita malam-malam bisa keluar. Dengan catatan kita nggak bisa keluar ke sana ada batasan. Nah, jadi seperti ini, ruangannya seperti ini loh. Jadi kemarin saya awal datang saya diantar petugas dari rumah sakit saya di sini.
Sebelumnya di sini saya diseleksi dulu di sebelah sana, atau ditriase dulu sebelah sana, apakah pasien ini bergejala atau tidak. Jangan sama pasien sebelah sini yang tidak bergejala. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi kita nanti di sini didaftar ulang atau diregistrasi. Jadi seperti ini ya, kita diregistrasi di area sini. Kemudian saya dapat di lantai 11 saya. Teman-teman, ini merupakan hari kelima atau keempat. Dan kenapa saya sekarang bersama anak saya? Karena anak saya juga ternyata positif. Kemarin setelah hari keluarnya hasil lab saya yang positif, besoknya istri dan anak saya cek swab juga dan ternyata hasilnya positif. Kemudian saya menyarankan untuk di Wisma Atlet, kemudian dirujuk melalui IGD rumah sakit tempat saya bekerja. Kemudian dia bisa satu ruangan sama saya. Jadi di sini kita ada ruangan yang khusus untuk, bukan khusus sih, kita permintaan untuk yang berkeluarga. Jadi kemarin saya di lantai berapa, kemarin di lantai 11, sekarang jadi di lantai 14 itu ya. Dan saya termasuk orang yang tanpa gejala juga. Saya tidak termasuk orang tanpa gejala juga. Jadi kita satu tower ya, enggak tower 5 itu teman-teman. Nanti setelah kegiatan-kegiatan apa kita di sini, nanti kita ikuti bersama-sama.
Oke teman-teman, kali ini saya mau ngambil paketan. Kebetulan susu, pampers, tisu dan lain semuanya habis. Terus tadi ada adik saya yang ngirim, jadi ngirimnya pakai Grab. Jadi kalau kita ngirim barang nggak bisa langsung ke atas, kecuali pas kebetulan di sana ada porternya, baru bisa dikirim ke atas. Ini saya langsung ke poskonya untuk ngambil barang yang dikirim adik saya. Kita cek nanti. Jadi nanti ada prosedur untuk pengiriman barang, misalkan dari jam sekian, kemudian nanti akan dijelasin sama petugas sebelum kita masuk ke ruangan, nanti akan dijelasin biasanya. Nanti di tower berapa semuanya ada. Oke, kita lihat dulu kira-kira ada nggak ya. Seharusnya ada. Kita di posko, jadi tempat posko untuk pengambilan barang-barang banyak situ nanti. Ya. Oh, sini aja. Oke, terima kasih. Oke. Ini barang saya nih atas nama Tommy Darwan, lantai 14. Jadi seperti ini. Semuanya ada di sini. Sepertinya dia sudah bangun. Waduh, sudah bangun. Sini. Oh, sini. Iya, sini ya. Oh, iya. Iya. Sini. Waduh, bajunya lepas. Aduh. Wow, gimana hari ini? Baik-baik saja kan? We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids. Halo. Oh, ini lepas gimana sini? Oke. Dia minta jalan-jalan. Yuk jalan-jalan yuk. Dia minta jalan-jalan. Oke teman-teman, ini merupakan hari yang ke berapa ya? Intinya ini mendekati hari saya mau pulang. Selama saya di sini juga saya masih dalam kriteria OTG, maksudnya nggak ada gejala. Sama juga seperti anak dan istri saya, tidak ada gejala. Kemudian saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tempat kerja saya. Mungkin nggak saya sebutkan satu-satu ya. Intinya petugas IGD terima kasih karena telah merujuk
istri dan anak saya sampai di Wisma Atlet ini. Kemudian untuk teman-teman dari tempat kerja istri saya, kebetulan istri saya juga nakes juga untuk teman-temannya. Terima kasih telah memberikan support kepada istri saya. Mungkin saya nggak sebutkan namanya satu-satu, yang pasti intinya terima kasih kepada teman-teman istri saya. Kemudian untuk teman-teman saya, terima kasih juga telah memberikan support kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak driver, Mas Robi kemarin yang nganterin istri saya dan anak saya. Kemudian Pak Yan kemarin driver kita juga yang sempat mengantar saya ke sini juga, terima kasih. Kemudian untuk petugas-petugas Wisma Atlet, kalian luar biasa, entah itu petugas non medis dan medis, kalian luar biasa. Perjuangan kalian saya acungi jempol.